Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di part yang ke-7 ini kita akan membahas tentang Nasy'ah Ulumul Quran atau perkembangan ilmu yang disebut dengan Ulumul Quran ini. Kita mulai dengan pertanyaan yang mengatakan mata urifat al-abhas al-musamma bi ulumil Quran. Kapan pertama kali dikenal suatu ilmu atau suatu pembahasan yang disebut dengan Ulumul Quran? Jawabannya, urifat hadhil mabahis, dikenal atau diketahui pembahasan ini munzu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wassahabah radhiyallahu anhum, lakin biduni tadwin, akan tetapi tanpa ditadwin atau dibukukan. Jadi pembahasan ulumul Quran ini sebetulnya sudah dikenal oleh sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, akan tetapi pada masa tersebut tidak dilakukan tadwin atau pengumpulan ulumul Quran ini. Apa sebabnya? Al-asbabu fi adami tadwini ulumil Quran fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam was sahabah. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-sahabata bi kitabati ghairil Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat menulis selain Al-Quran. Apa tujuannya? Likai la yakhtalit bainal Quran wa ghairihi minal ahadits al-qudsiyah wan nabawiyah, supaya tidak tercampur antara Al-Quran dan yang lainnya daripada hadis qudsi dan hadis nabawi. Jadi ini nanti di dalam pelajaran tarikh sunnah dijelaskan bahwa di situ ada Nabi SAW mencegah atau melarang para sahabat menulis selain Al-Quran. Dan dikatakan bahwa Nabi melarang itu di awal-awal Islam. Kenapa? Takutnya nanti orang Islam belum bisa membedakan mana Quran, mana hadis qudsi atau hadis nabawi. Makanya dilarang untuk menulis. Dan ketika umat Islam sudah banyak, para sahabat sudah banyak dan sudah dapat membedakan mana Quran, mana hadis qudsi, maka hilanglah larangan menulis tersebut ya. Dan juga dulu pada abad yang ke-6 Masehi atau pada abad-abad awal Islam itu benar-benar penulisan atau kitabah itu medianya sangat terbatas. Jadi untuk menulis Al-Quran saja tidak terbatas hanya di lembaran mushaf ya atau warokoh kita sebut, tapi banyak juga tertulis di pelepah pohon kurma, kemudian di tulang-tulang dan semacamnya ya. Jadi bayangkan kalau misalkan diperbolehkan atau diperintahkan juga untuk menulis sunnah, itu bakal sangat-sangat sulit ya keadaan pada masa itu. Yang kedua, kitabatuha ala syai'il ladzi yas'ubu jam'uha mislul waraqah wal jilid wal izam. Ini penjelasannya tadi juga masuk ke sini ya. Jadi bayangkan itu bakal sangat susah sekali, sangat sulit sekali untuk menuliskan semuanya ya. Karena media tulis pada saat itu masih tidak terlalu banyak, masih tidak terlalu familiar lah begitu. Yang ketiga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah radhiyallahu anhum la yakhfauna an ma'anil Qur'an bal kanu yudrikuna ma'aniyahu bisuhulah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu jarang sekali tidak mengetahui makna suatu ayat ya. Jadi kan kayak gini. Para sahabat itu adalah bangsa Quraisy yang merupakan bahasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka gitu. Jadi mereka akan sangat mudah memahami tafsiran atau maksud daripada ayat Al-Quran ya. Sebagaimana dulu dikisahkan dalam cerita yang sangat masyhur gitu ya, ketika Umar bin Khattab pertama kali masuk Islam, beliau mendengarkan surah Maryam dan itu beliau langsung memahami maksud dan kedalaman bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ya. Padahal belum ditafsirkan, belum diajarkan, tapi mereka ini orang-orang Quraisy, apalagi yang ahlu al-fasahah minal lughah daripada mereka, itu pasti langsung paham maksud dan kedalaman makna atau kedalaman bahasa yang digunakan, kedalaman sastra ya yang digunakan oleh Al-Quran begitu. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi karena mereka dapat mengetahui maknanya dengan mudah, tidak perlu ditulis ya, misalkan alhamdulillah maksudnya adalah ini, ditulis tafsirnya itu nggak perlu ya, karena mereka sudah memahami tafsirnya secara langsung gitu, tidak perlu ditulis lagi ya.
Dalam artian mereka la yahtaju ilal kitabah atau la yahtaju ila tadwin pada masa itu. Karena para sahabat mengetahui maknanya dengan jelas. Dan mereka juga nggak mungkin ya mereka misalkan menulis bukan nggak mungkin, maksudnya kayak gini loh. Kan mereka yang mengalami asbabun nuzul, pasti mereka sangat mengingat sebab-sebab ayat itu. Jadi nggak butuh kayak kita yang harus kalau mau mempelajari asbabun nuzul kita perlu kitab, kita perlu membaca. Kalau mereka mengalaminya langsung ya. Oke, seperti itu. Apa sumber pengetahuan mereka? Masadir ulum Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah fi ma'anil Quran. Apa sumber pengetahuan Nabi dan para sahabat tentang makna daripada Al-Qur'an? Ya. Ya kan tadi kan kita sudah mengatakan di nomor 3 ini ya, Nabi dan para sahabat itu tidak ada yang tidak diketahui daripada makna Quran, akan tapi mereka mengetahui maknanya dengan mudah. Lalu apa sumber pengetahuan mereka? Apa sumber pengetahuan Nabi dan para sahabat sehingga mereka dapat dengan gampang, dengan mudah untuk memahami makna Quran tadi? Pengetahuannya atau sumbernya ada 3. Yang pertama, Masdarul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Sumber bahasa Arab, pengetahuan bahasa Arab yang sangat-sangat mendalam. Makanya disebut dengan asrul hujjiyah. Maksudnya adalah bahasa kaidah ya. Kaidah bahasa Arab itu harus tunduk terhadap masa itu ya, abad pertama dan abad kedua Hijriyah ya. Jadi masa itu disebut dengan asrul hujjiyah. Jadi kaidah bahasa Arab yang disusun harus berdasarkan bahasa Arab. Sedangkan di abad ketiga dan seterusnya sampai sekarang disebut sebagai atau kayak gini. Bahasa Arab harus mengikuti kaidah. Nah, jadi ada masanya kaidah mengikuti bahasa Arab, ada masanya bahasa Arab mengikuti kaidah. Nah, jadi mereka ya, para sahabat pada masa itu pada zaman Nabi ya, itu bahasanya memang benar-benar bahasa Arab yang asli dan yang merupakan sebagai bahasa yang dijadikan patokan untuk dijadikannya kaidah atau dibentuknya kaidah bahasa Arab atau ditadwinnya kaidah bahasa Arab. Ditadwin atau dibukukannya kaidah bahasa Arab itu berdasarkan bahasanya mereka pada masa itu, pada abad pertama dan abad kedua Hijriyah. Setelahnya abad ketiga dan seterusnya itu bahasa Arab harus mengikuti kaidah bahasa Arab yang telah dibuat berdasarkan bahasa Arab yang sebelumnya. Nah, begitu ya. Yang kedua, al-wahyu min indillahi ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, al-hawadis allati waqa'at baina aidihim. Semua perbuatan atau semua kejadian yang terjadi di antara mereka, itu sumber pengetahuan mereka ya. Mereka mengalaminya langsung, mendengarkan Nabi menceritakan takwilan dan tafsirannya, mendengarkan Nabi menjelaskan hukum daripada suatu ayat, menjalani atau mengalami langsung asbabun nuzulnya dan seterusnya, sehingga mereka tidak membutuhkan kepada tadwin ulumul Quran pada masa itu. Nah, seperti itu. Tariqatul ulama fi tadwini ulumul Quran hiyal isti'ab wal istiqsa' au tariqatul ishab wa tatwil. Ini thariqah para ulama di dalam mengumpulkan Al-Quran ya. Isti'ab wal istiqsa' ini maksudnya adalah mereka ini benar-benar mendalam dalam suatu fan gitu. Misalkan ada 5 ulama. Ulama yang pertama mahir dalam maki madani, ulama kedua mahir dalam nasikh mansuh, ulama ketiga mahir dalam hal yang lain misalkan ilmu qiraat dan seterusnya. Nah, mereka mendalami dalam satu bidang itu dan sehingga membuat terciptanya ulumul Quran gitu ya. Mereka mendalami satu bidang itu, tidak menulisnya secara secara misalkan satu ulama menulis 5 ilmu itu enggak. Jadi satu ulama satu bidang ilmu dan mereka menulisnya secara mendalam ya, mendalam dan meluas dalam bidang itu saja. Kemudian yang ke pertanyaan selanjutnya, mata jumi'at hadhil ulum, kapan dikumpulkannya ilmu ini? Di sini dijawab fil qarnis sadis ba'dal hijrah. Nah, ini mulai pengumpulan. Apakah sudah ada? Sebelumnya sudah ada ya, di abad kedua ketiga itu sudah ada ilmu tafsir, sudah ada ilmu nasikh mansuh, akan tetapi belum dibukukan dalam satu kitab. Nah, begitu. Jadi satu kitab hanya membahas tentang nasikh mansuh saja, misalkan satu kitab hanya membahas tentang maki madani saja gitu. Belum dikumpulkan berbagai macam pembahasan yang berbeda itu dalam satu kitab. Kapan mulai dikumpulkan dalam satu buku atau satu kitab? Ialah pada masa abad ke-6 Hijriyah. Qama bihil Imam Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Ma'ruf bi Ibnul Jauzi. Ini Imam Ibnul Jauzi yang pertama kali ya, bi tasnif ulumul Quran fi kitabil musamma Zadul Masir fi ilmi tafsir arba'atu ajza. Dan kemudian kitab Nawasikhul Quran. Itu yang beliau tulis ya. Ini yang antum harus perlu ingat adalah nama orang, nama ulama dan juga kitabnya apa, itu nggak boleh tertukar ya. Bisa jadi nanti di pertanyaan Sahih Khoto itu jawab dikasih pertanyaan seperti itu.
Dan yang kedua, allafa ba'da dzalika Imam Badruddin Abu Abdullah Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitabahu Al-Musamma Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini kitab yang sangat masyhur sekali ya dalam ulumul Quran. Yang ketiga, allafa ba'dahu Al-Imam Muhyiddin Al-Kafiji kitabahu Al-Musamma At-Taysir fi Qawaid Ilmi Tafsir. Yang keempat, allafa ba'dahu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala kitabahu Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang merupakan yang bisa disebut juga sebagai ringkasan daripada tafsir, bukan daripada kitab Al-Burhan gitu ya. Bukan ringkasannya juga, tapi beliau tuh kayak merujuk gitulah sama kitab Al-Burhan ini gitu ya. Ini ada 4 ya ulama yang menuliskannya. Ada yang pertama adalah Imam Ibnul Jauzi, kemudian yang kedua adalah Badruddin, Imam Az-Zarkashi gitu disebutnya, kemudian yang ketiga Imam Al-Kafiji, yang keempat Imam As-Suyuti, dan yang paling masyhur adalah Imam As-Suyuti ya. Kemudian talkhis mabadi asyarah ulumul Quran. Kita talkhis mabadi asyarah ulumul Quran ini. Yang pertama, ismuhu ulumul Quran. Apa nama ilmunya? Namanya adalah ulumul Quran. Kenapa dinamakan ulumul Quran? Ya kan? Kenapa tidak menggunakan ilmul Quran? Karena ulumul Quran ini kan ada banyak pembahasannya nih. Pembahasan apa? Nasikh mansukh, qiraah sab'ah, pembahasan ilmu tajwid, itu kan semua merupakan ulumul Quran. Nah, kenapa disebut sebagai ulum? Karena ilmu pembahasan-pembahasannya tadi ketika dipisahkan dia bisa menjadi ilmu sendiri. Nah, gitu kan? Ketika misalkan dalam kitab Al-Itqan kita menemukan nasikh mansukh, kita pisah nasikh mansukh daripada di sini, kita buat dia dalam satu kitab tertentu, itu bisa jadi ilmu nasikh mansukh. Nah, gitu. Jadi ketika dipisahkan cabang-cabangnya atau bagian-bagiannya atau pembahasan-pembahasannya, dia bisa menjadi ilmu sendiri. Beda halnya dengan ilmu yang lain, misalkan ilmu nahwu. Ketika antum memisahkan pembahasan fa'il saja, itu tidak bisa menjadi ilmu fa'il, tetap disebut dengan ilmu nahwu. Tidak bisa disebut sebagai ilmu fa'il. Atau antum ketika dalam mantik misalkan membahas tentang ta'rif, ilmu ta'rif, nggak bisa. Itu adalah ilmu mantik, bukan ilmu ta'rif. Nah, begitu. Kemudian ta'rifuhu, ta'rif daripada ilmunya adalah ilmun yubahasu fihi anil masail awil mabahis al-mukhtalifah al-muttasilah bil Quran. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah-masalah dan pembahasan yang berbeda-beda dan berhubungan dengan Al-Quran. Ini ta'rifnya. Ketiga, maudu'uhu, apa yang dibahas dalam ilmu ini secara keseluruhan adalah Al-Quranul Karim. Hukmu ta'allumihi, hukum mempelajarinya fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah ala amatin nas, kalau sudah dipelajari oleh sebagian orang maka gugur kewajiban yang lain ya. Wal ulumu syar'iyyah naqliyah wa fardu ainin ala man yata'ammaq bi tafsiril Quran, dan fardu ain bagi orang yang mempelajari tafsir. Jadi kalau mau belajar tafsir harus bisa ulumul Quran terlebih dahulu ya. Fardu ain bagi dia mempelajari ulumul Quran biar gak ngasal-ngasal gitu ya. Taunya nafsir aja tapi nggak tahu nasikh mansukh ya, dia nggak tahu ini maknanya khos dan seterusnya gitu, maka itu nanti akan gawat. Makanya harus bisa ulumul Quran, harus bisa terlebih dahulu baru boleh menafsirkan Al-Quran atau mempelajari ilmu tafsir. Lanjut, bukan ilmu tafsir ya, ilmu tafsir juga merupakan bagian daripada ulumul Quran. Maksudnya dia tuh harus mempelajari ulumul Quran secara keseluruhan baru bisa mentafsirkan Al-Quran. Nah, gitu biar nggak salah paham. Yang kelima, istimdaduhu, pengambilannya dari mana saja, ilmu kalam dari ilmu kalam, wal lughah al-arabiyyah dan dari bahasa Arab, wal ulum asy-syar'iyyah dan ilmu syar'i, naqli au kanat au aqliyah gitu. Itu nanti cakupannya ya. Karena kan ketika nanti antum mempelajari ulumul Quran ya akan banyak juga diambil ilmu kalam gitu ya. Ketika mentafsirkan ada mengkait-kaitkan dengan ilmu kalam, bahasa Arab dan ilmu syara' dan seterusnya gitu. Yang keenam, nisbatuhu, hubungannya ila kulli ulum maudu'uhul Quran fa nisbatuhu tanasub, kepada semua ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran maka tanasub ya. Atau kita bisa sebut dengan al-umum al-khusus al-mutlaq ya. Al-umum al-khusus al-mutlaq. Misalkan saya tuliskan di sini teman-teman. Kalau untuk belajar mantik tentang nisbah ini, antum belajar mantik yang di part yang ke-9 ya. Ini adalah ini adalah ulumul Quran. Kan ulumul Quran. Apa hubungannya dengan ilmu tajwid? Ini kan kita sedang membahas apa
ila kulli ulum maudu'ul Quran. Ini kan ilmu tajwid adalah maudu'nya Al-Quran ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Apa hubungannya dengan ulumul Quran? Hubungannya adalah al-umum wal khusus. Al-mutlak. Ini hubungannya. Ulumul Quran merupakan umum, ilmu tajwid ini merupakan khusus. Ilmu tajwid pasti merupakan ulumul Quran, tapi tidak semua ulumul Quran merupakan ilmu tajwid. Itu hubungannya ya, nisbahnya. Wa nisbatu ila ilmi tafsir hiya syarat wal masyrut. Nisbahnya dengan tafsir adalah syarat dan masyrut. Wa nisbatu ila ilmi alladzi mawdu'uhu laysa al-Quran hiya tabayun. Sedangkan hubungannya dengan ilmu yang maudu'nya bukan Al-Quran, seperti misalkan ulumul Quran. Apa hubungan dia dengan ilmu ahya atau ilmu biologi atau biologi, ilmu ahya? Hubungannya adalah tabayun. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Ulumul Quran membahas pembahasan yang berbeda, ilmu ahya membahas pembahasan yang berbeda. Jadi disebutnya adalah tabayun. Fadluhu wa syarafuhu, kemuliaan ilmu ini apa? Min jihatil maudu', dari segi maudu' huwal Quran. Sangat mulia ya, karena tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalamullah. Berarti berdasarkan itu ilmu Quran ini merupakan ilmu yang mulia juga berdasarkan maudu' yang dibahas. Yang kedua, min jihatil ghayah was samarah fi fahmi hiya fahmul Quran, dari segi tujuan dan juga samarah atau faidahnya, yaitu memahami Al-Quran. Yang mana memahami Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat doruri ya bagi kita semua. Dengan memahami Al-Quran kita akan dengan benar menjalankan syariat Islam yang kita anut, dan juga dengan memahami mana Al-Quran kita akan dapat menjalani kehidupan kita dengan baik sebagai manusia ya, karena kita sebagai manusia perlu panduan hidup, dan panduan kita adalah Al-Quran. Bagaimana kita menjalankan panduan itu dengan benar kalau kita nggak memahaminya dengan benar gitu ya. Maka kita harus memahami makna Al-Quran dengan benar, baru kita dapat menjalani kehidupan kita dengan benar ya. Yang ketiga, min jihati syiddati hajatin nas ilaiha, karena sangat butuhnya manusia kepadanya. Di anal Quran masdarun asil fit tasril islami fahtajan nas ilaihi katsira. Karena Al-Quran merupakan sumber yang paling utama di dalam pensyariatan hukum, maka di dalam menetapkan hukum apapun rujukannya adalah Al-Quran yang paling utama. Dan itu kita harus dan ini menyebabkan syiddatu hajatin nas ilaiha, sangat butuhnya kita kepada Al-Quran, kepada memahami Al-Quran gitu. Yang kedelapan, fawaidu atau samaratu ta'alumihi, faidah atau keuntungan kita mempelajarinya. Di sini dikatakan ada 3. Yang pertama, al-ilmam atau al-ma'rifah bi tarikhil Quran, mengetahui tarikhul Quran. Kita bisa mengetahui di abad atau di masanya para sahabat itu Al-Quran mengalami apa saja, di masa Abu Bakar itu dikumpulkan dalam bentuk apa saja, kemudian kapan mulai dibuat menjadi satu mushaf, kenapa banyak mushaf yang berbeda, itu kita bisa tahu tarikhnya ketika kita mempelajari ulumul Quran ini. Yang kedua, ma'rifatur raddi ala syubhat, mengetahui cara mengerot terhadap syubhat. Misalkan ada yang mengatakan Al-Quran tidak otentik lagi. Kenapa? Karena penulisannya setelah Nabi wafat ya. Kemudian ada yang mengatakan Al-Quran ini berbeda-beda karena para sahabat menuliskan dengan versi yang berbeda-beda dan seterusnya. Bagaimana cara menolaknya atau membantah tuduhan tersebut ya? Tentu dengan mempelajari ulumul Quran ini ya. Yang ketiga, fahmul Qur'ani fahman sahihan. Ini sangat jelas sekali, tujuannya adalah memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. 9 masail. Apa saja permasalahan yang akan dibahas? Al-mabahis awil masail al-mukhtalifah al-muttasilah bil Quran. Semua bentuk permasalahan dan pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Kan kita mengatakan mabadi asyarah. Kenapa ada 9? Karena 10-nya nggak ada, yaitu wadi atau wadhi' penemu atau peletak ilmu dasar. Ada yang mengatakan Imam Suyuti, ada yang mengatakan dari Allah sendiri, karena maudunya adalah Al-Quran, dan Al-Quran yang meletakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Insyaallah nggak akan ditanyakan lah mengenai wadhi'nya ya. Kalau memang ditanyakan ya jawab dengan yang tadi. Ada yang mengatakan dari Imam Asyuti yang mewadhi'nya, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sekian untuk video di part yang kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di pembahasan mabahas an-nuzulil Quran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.